Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan saya dan malam ini saya akan meneruskan renungan kemarin tentang manusia rohani. Sekarang adalah manusia rohani bagian kedua. Saya ulang sedikit bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh terdiri dari hati nurani, intuisi, dan persekutuan. Hati nurani adalah ketika kita mau menipu, ketika kita mau berbuat jahat, maka hati nurani akan mengatakan jangan. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan intuisi adalah panca indera dari roh, seperti yang barusan terjadi di Lebanon, di mana sang pendeta menyuruh jemaatnya pulang. Mereka heran, kenapa pulang sudah sampai? Tapi ternyata sebentar lagi ada bom atau ledakan yang besar sehingga mereka selamat. Itulah karena pendeta itu merasa ada sesuatu yang gak enak di hatinya. Itu adalah suara dari Roh Kudus. Sedangkan persekutuan adalah bagian roh yang kita pakai untuk memuja Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Nah, malam ini saya akan mulai dengan analisa persekutuan. Ya. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi dikatakan Allah harus disembah dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah bagian dari roh kita, persekutuan inilah yang kita pakai untuk menyembah Allah. Dan kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jika kita hidup dalam kebenaran, maka dengan pimpinan Roh Kudus kita dilayakkan untuk kudus. Karena firman Tuhan juga adalah kebenaran, saudara-saudara. Nah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah seperti pengalaman yang saya alami, bahwa kasus saya sudah mentok secara hukum di Mahkamah Agung, sudah diblok dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang menelpon saya yang mau menolong saya. Ya. Itu nggak pernah ada dalam pikiran saya, nggak pernah saya dengar, nggak pernah saya lihat. Tapi tiba-tiba Allah menyediakan satu jalan keluar untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya kita harus mengasihi Allah, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengasihi Allah, maka Allah juga tidak akan memberikan terobosan ini. Nah, pikiran manusia tidak akan mampu memikirkan perkara-perkara atau perbuatan Allah. Perkara Allah jauh melampaui jangkauan pikiran manusia. Karena itu, jika manusia ingin mengerti Allah dan bersekutu dengan Allah hanya menggunakan pikiran saja, maka tidak akan berhasil. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang C dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Demikian juga Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yaitu tentang jalan dan rancangan Allah, bukan jalan dan rancangan manusia. Yaitu jauhnya setinggi langit dari bumi. Wow, jauh sekali, saudara-saudara. Karena itu, kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, lewat roh kita, yaitu lewat persekutuan tadi. Maka Roh Kudus
yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena itu kalau kita berdoa, kita mohon Roh Kudus memimpin atau menyampaikan doa kita kepada Allah. Dan nanti setelah tahu hasil diskusi antara Allah Bapa dan Allah Anak, saya minta Roh Kudus untuk memberikan feedback kepada saya. Karena tadi Roh menyelidiki segala sesuatu. Apakah hasil diskusi antara Allah Bapa dan Allah Anak? Dan biasanya diberikan dalam bentuk mimpi atau intuisi tadi. Roh Kudus menyelidiki hingga tembus segala sesuatu, bukan memikirkan segala sesuatu dengan pikiran. Roh Kudus mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dia menyelidiki segala sesuatu menurut intuisinya. Karena itu melaluinya Allah dapat menyatakan perkara-perkara yang tidak pernah timbul dalam hati kita. 1 Korintus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Kudus. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, jadi kita tidak menerima roh dunia, yaitu roh tentang hal-hal duniawi, tentang pikiran, tetapi Roh Kudus yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hanya roh manusialah yang tahu, bukan mengerti atau memahami perkara manusia. Dan hanya Roh Kudus yang tahu perkara Allah. Baik roh manusia maupun Roh Kudus dapat mengetahui perkara-perkara secara langsung, yaitu lewat intuisi. Karena Roh Kudus yang mengetahui perkara Allah, maka hanya lewat Roh Kuduslah kita dapat mengetahui perkara Allah. Roh dunia tidak ada hubungannya dengan Allah, dan roh dunia itu mati. Tetapi manusia jiwani tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dilihat jelas oleh roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Saudaraku, manusia jiwani adalah orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Mereka belum mempunyai roh baru. Roh mereka masih mati, sama seperti roh Adam. Mereka tidak punya intuisi. Yang mereka miliki hanyalah pikiran, emosi, dan tekad jiwa. Mereka bisa membuat alasan, memutuskan menurut rasio, dan menuturkan sesuatu menurut kesenangan mereka sendiri. Karena itu mereka tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Nah, fungsi roh manusia adalah untuk mengetahui perkara-perkara Allah. Pikiran harus tunduk di bawah kontrol roh dan bergerak menurut kehendak Allah yang diketahui oleh intuisi. Emosi, kehendak juga harus tunduk pada roh yang dinyatakan dalam intuisi. Hanya orang-orang yang rohnya peka yang mampu mengetahui perkara-perkara di dalam roh. Ya, kemudian kita mau menganalisa hati nurani, saudara-saudara. Jika angan-angan kita condong kepada aspek yang dibenci oleh Roh Kudus, maka hati nurani beserta seluruh intuisi akan segera bangkit untuk menentang kita. Sehingga pada saat itu juga kita merasa tidak tentram. Fungsi hati nurani adalah bersaksi kepada kita apakah kondisi kita wajar terhadap Allah maupun manusia. Apakah yang kita lakukan
pikirkan, dan ucapkan sesuai dengan kehendak Allah. Di Kisah 23 ayat 1 yang terakhir dikatakan, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah 24 ayat 16. Nah, inilah rahasia Rasul Paulus. Hati nurani yang disebutkan di sini adalah bagi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Rasul Paulus dapat maju ke depan dengan berani dan memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah justru karena hati nuraninya yang telah dilahirkan kembali tidak mencela dirinya. Dia tidak pernah melakukan perkara yang dicela hati nurani. Jika hati nurani kita tidak murni, maka hati nurani kita tidak akan mempunyai keberanian. Hati nurani Paulus bersaksi bagi dirinya bahwa hidupnya di dunia dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat manusia, melainkan oleh kasih karunia Allah. Orang Kristen wajib hidup oleh kasih karunia Allah, bukan oleh hikmat kepandaian manusia. Hikmat dan kepandaian manusia tidak berguna bagi kehendak Allah. Kasih karunia berarti Allah yang bekerja sepenuhnya, manusia sama sekali tidak bekerja. Itu di Roma 11 ayat 6. Saudara, Allah Tritunggal dapat digambarkan sebagai segitiga sama sisi, di mana Allah ketika kita mau membangun rumah, ibaratnya Allah itu adalah arsitek atau perencana rumah, sedangkan Yesus adalah pemilik rumah yang menyediakan biaya ataupun bahan-bahan bangunan atas biaya Dia sendiri, dan Roh Kudus adalah pekerja yang membangun rumah itu. Nah, hati nurani bekerja sama dengan intuisi. Hati nurani hanya membenarkan perilaku orang Kristen yang taat kepada intuisi. Yaitu intuisi dalam hal ini adalah di bawah pimpinan Roh Kudus. Hati nurani yang murni terhadap Allah berarti mengetahui sedalam-dalamnya bahwa Allah berkenan akan tiadanya pemisah apapun antara orang Kristen dengan Allah. Kita kemudian akan menganalisa jiwa, fungsi emosi, perasaan insan kita seperti gembira, sedih, tersinggung, mengeluh, cemas, marah, bingung, takut, benci, dan sebagainya. Semuanya ini adalah berasal dari emosi kita. Emosi dibagi atas 3 bagian utama. Jika orang Kristen dapat mengatasi 3 aspek ini, maka ia akan masuk ke dalam kehidupan rohani yang murni. Apakah ketiga aspek itu? Yang pertama adalah cinta kasih, yang kedua keinginan, yang ketiga perasaan. Emosi manusia selalu berfungsi reaksioner, berarti sebagai fungsi waktu. Kegembiraan yang ekstrim akan diikuti oleh kesedihan, kegirangan akan diikuti depresi yang berat, bahkan kasih dapat berubah sejalan dengan bergulirnya waktu. Jika orang Kristen tidak hidup menurut roh, maka hidupnya akan terombang-ambing. Kadang-kadang mereka seakan-akan merasa berada di surga tingkat ketiga, tapi kemudian turun lagi dan menjadi manusia biasa. Beda inspirasi dengan emosi. Emosi selalu masuk dan dipengaruhi faktor di luar, sedangkan inspirasi ataupun dari intuisi berasal dari Roh Kudus di dalam roh manusia. Contoh, ketika kita melihat pemandangan alam akan membuat perasaan mengagumi dan senang. Ini adalah emosi. Inspirasi hanya ada
karena pengaruh Roh Kudus yang tinggal di dalam roh manusia. Jadi inspirasi tidak perlu dirangsang oleh hal-hal di luaran, ada di dalam roh kita. Ada dua hal mengapa banyak orang Kristen mengikuti dorongan emosi mereka. Yang pertama, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan berjalan menurut roh, juga tidak ada keinginan untuk itu. Yang kedua, sudah tahu perbedaan antara roh dan jiwa lewat pengalaman dan segera menolaknya, tapi kadang-kadang juga berjalan menurut emosi. Kehidupan yang berprinsip berbeda dengan kehidupan dalam emosi. Emosi harus melalui pekerjaan salib. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 38-39. Untuk dapat menaklukkan emosi sepenuhnya dalam roh. Dan pekerjaan salib adalah membuat roh memiliki wewenang untuk mengatur fungsi emosi. Kita bicara tentang tekad. Kehidupan iman boleh disebut sebagai kehidupan tekad. Iman berasal dari keputusan tekad dan ingin berjalan menurut kehendak Allah. Jika orang-orang benar-benar sudah mundur hayat rohaninya, maka hal itu disebabkan bukan karena hilangnya sukacita, melainkan karena tekad yang tidak mau lagi taat kepada Allah seperti sebelumnya. Hayat rohani diukur dengan tekad. Jika tekad sudah diserahkan kepada Allah, berarti diri kita juga sudah diserahkan kepada Allah. Kemudian, hidup menurut roh. Dalam hidup menurut roh, kita harus menghindarkan ketergesaan. Karena walaupun perasaan jiwa dan intuisi roh sangatlah berbeda, tetapi kadang-kadang keduanya tampil hampir serupa. Karena itu harus diuji. Orang Kristen jiwani umumnya condong ke arah tertentu, yaitu kalau tidak bersandar pada emosi, tentu pada rasio. Jika orang ini menjadi rohani, maka mereka cenderung jatuh ke arah yang berlawanan dengan keadaan mereka sebelumnya. Ya, hidup menurut roh dalam Roma 8 ayat 4-6. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, para pekerja Allah wajib mengamati dengan waspada pada bagian manakah dalam pekerjaannya yang ada urapan Roh Kudus, agar dia tahu bagaimana berperan serta dengan Roh Kudus, yaitu bekerja dalam bagian mana terdapat arus Roh Kudus. Orang Kristen hanya wajib melakukan apa yang ditetapkan Allah sesudah mengetahui kehendak Allah. Pertama, hidup layak dan berkenan di hadapannya. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Cara menguji atau membedakan. 1. Wahyu Roh Kudus yang dirasakan oleh roh kita harus serasi dengan wahyu Roh Kudus dalam Alkitab. Yang kedua, apakah kita menyelidiki ajaran Alkitab dengan otak alamiah kita, kemudian melakukan ajaran itu dengan kekuatan kita sendiri? Yang ketiga, kita mengerti doktrin dengan kekuatan pikiran kita, tetapi pada saat yang sama tidak dilakukan dengan kekuatan roh. Lah, apakah kita masih dapat berbuat dosa? Di 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa
karena ia lahir dari Allah. Nah, bahasa Inggris mempunyai tenses, saudara-saudara. Pada ayat yang sama dikatakan, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Yang dilahirkan oleh Allah adalah roh, tapi manusia melahirkan daging. Nah, tidak dapat berbuat dosa karena apa? Karena benih ilahi, yaitu Roh Kudus, tetap ada di dalam dia. Dan dia yang mengingatkan kita. Dalam bahasa Inggrisnya, whosoever is born of God. Siapapun juga yang dilahirkan oleh Allah. Is born adalah bentuk present tense, sekarang. Jadi besok pun juga dikatakan whosoever is born of God. Besok pun dikatakan is born of God. Lusa pun is born of God. Jadi setiap hari roh kita dilahirkan baru. Pikiran kita menjadi baru. Karena benih Allah tetap di dalam kita. Roh Kudus. Maka dengan itu kita tidak dapat berbuat dosa. Kita dimampukan tidak berbuat dosa. Karena Roh Kudus, bukan karena daging atau pikiran atau kehendak kita. Ya, saudara-saudara, kiranya sampai sekian dulu untuk yang bagian kedua. Maka nanti akan saya lanjutkan lagi dengan manusia rohani bagian ketiga. Semoga Roh Kudus memberkati saudara, dapat mengubah pengertian saudara untuk mengerti hal-hal ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.